Di edisi kali ini kita akan membahas topik terkait dari usaha lokal menuju panggung internasional. Bersama salah satu pelaku usaha tata rias dari Cirebon yang sudah mengepakkan karyanya ke kancah internasional yaitu Indah Aini. Halo, Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam, selamat sore. Baik, bagaimana kabarnya hari ini Kak Indah? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sebelumnya terima kasih banyak berkenan hadir bersama kami di Dialog Jawa Barat hari ini. Kak Indah sebagai pelaku usaha dan makeup artist tentunya. Ini langkah awal yang paling penting untuk membangun kepercayaan klien dan membentuk citra profesional di dunia kecantikan ini seperti apa? Silakan. Langkah awal yang paling penting yaitu konsistensi profesionalisme kita, baik itu hasil, attitude kita, ataupun secara pelayanannya. Hmm. Yang terpenting untuk usaha di bidang makeup artist itu kita harus punya apa namanya portfolio yang memang berkualitas ya. Contohnya dulu waktu saya terjun awal-awal harus sering make upin orang-orang terkenal, misalnya artis-artis, pejabat-pejabat, petinggi-petinggi, Mhm. itu akan menjadi suatu orang biar trust terhadap kita. Mhm. Gitu. Terus tingkatkan kualitas diri kita supaya hasilnya memang lebih maksimal dan yang terpenting juga jejaring kita harus mempunyai banyak komunitas supaya lebih dikenal. Baik. Tuh. Ya, portofolio menjadi hal yang penting juga tadi dalam membangun kepercayaan klien juga. Bahkan tadi Kak Indah juga apa namanya dari semua kalangan juga ini di make upin juga ya. Tadi juga dikatakan dari kalangan pejabat, masyarakat juga ya dan artis juga. Dan dikatakan juga Kak Indah sendiri ini pernah membawa karya riasnya ke ajang internasional. Ini boleh diceritain nggak Kak Indah seperti apa pengalamannya dan kesannya seperti apa Kak Indah? Eh, Waktu itu pertama kali saya dibawa itu oleh desainer Hengki Kawilarang ke New York Fashion Week. Akhirnya dari sana saya ketemu produser New York Fashion Week dan setelah itu saya tiap tahun dikontrak 1 tahun itu 2 kali. Nah, di sana saya bekerja untuk mengkomunikasikan make upnya desainer yang ada di Indonesia terhadap tema yang ada di luar gitu. Untuk make upnya seperti ini, konsepnya seperti ini kepada makeup artis di sana gitu. Wah, luar Begitu. biasa. Sangat sangat membanggakan sekali Kak Indah ya dan selamat juga atas pencapaian yang diraih oleh Kak Indah. Dan ini juga Terima menurut Kak Indah sendiri kunci agar MUA yang ada di Indonesia, khususnya di daerah juga ini bisa bersaing di panggung global seperti New York Fashion Week juga tadi yang dikatakan oleh Kak Indah. Ini seperti apa tips dan juga kuncinya? Pertama-tama kan mungkin kita nggak bisa langsung kalau misalnya kita nggak punya link ke sana ya. Terutama kita harus membentuk dulu jaringan di Indonesianya, kita harus berkolaborasi dengan misalnya fotografer, desainer-desainer terkenal, majalah-majalah, dengan TV. Nah, di sana mungkin akan ketemu di titik mana kita punya mimpi, misalnya kita pengen keluar negeri, pengen bekerja di sana akan afirmasi diri lebih penting itu karena apa yang kita pikirkan insya Allah akan kesampaian gitu. Mhm. Selain itu, mungkin kita harus membekali diri kita di panggung internasional itu seperti apa sih karakteristik make upnya dan lain sebagainya. Waktu dulu saya pas masuk ke ajang itu, saya kursus dulu di New York Academy dan saya kursus dulu di Make Up Forever New York juga. Jadi biar bisa berinteraksi secara aktif dan dipercaya di sana. Hmm. Wah, luar biasa dan ini juga proses Kak Indah lagi make upin juga ini apa namanya beberapa artis juga ya, artis Indonesia Kak Indah ya. Luar biasa. Betul. Ya, dan Kak Indah juga di tengah perkembangan teknologi tentunya seperti salah satunya media sosial. Ini bagaimana cara Kak Indah juga sebagai seorang makeup artis dalam memanfaatkan media sosial tentunya untuk memperluas jangkauan pasar dan membangun personal branding yang kuat. Silakan. Media sosial itu etalase digital sangat penting sekali Hmm. karena kita promosi di sana. Makanya kita harus aktif di sana untuk bikin konten-konten yang menarik, posting yang memang mengedukasi, dan terutama
kita harus punya ciri khas ya, yang membedakan kita dengan yang lainnya gitu. Nah, selain itu juga personal branding diri kita juga harus kuat biar mudah diingat orang. Mhm, Gitu. mhm, Dan mungkin tagar-tagar yang memang relevan untuk kita sebagai makeup artist itu yang paling strategis biar kita mudah dicari ya. mhm. Baik. Q&A juga, pertanyaan interaktif dengan konsumen, dengan klien juga harus Mhm. diterapkan. Baik. Dan ini, penasaran juga nih Kak Indah, apakah memang Kak Indah juga hanya fokus di makeup artist saja atau tentunya makeup artist ini dilakukan pengembangan bisnis lainnya, misal kayak, usaha salon ataupun juga klinik kecantikan atau seperti apa Kak Indah? Saya usaha salon juga kebetulan, alhamdulillah sekarang ada 8 salon, Mhm, namanya Rumah Cantik Aini dan satu klinik kecantikan. Kebetulan suami saya juga dokter, Dokter Helmi. Eh, di sana pengembangannya kita bersama-sama dan insya Allah lagi bulan Desember akan dibuka Rumah Cantik Aini cabang ke-9. mhm. Wah, Tuh. luar biasa. Rumah Cantik Aini dan tentunya masyarakat juga sudah, apa namanya, sudah sangat familiar sekali tentunya dengan kecantikan, apa namanya, klinik kecantikan dari Rumah Cantik Aini ini. Dan strategi apa Kak Indah yang paling efektif tentunya untuk menjaga kualitas layanan dan juga loyalitas para pelanggan? Menjaga kualitas layanan terutama SOP kita harus diterapkan. Di salon kami itu biasanya per salon, per outlet itu kita ada manajer operasionalnya, kita juga punya eh, trainer untuk menjaga kualitas terapis kita supaya rasa dan semuanya terjaga gitu. Mhm, Jadi itu untuk controlling penting sekali karena ini kan menyangkut pelayanan, menyangkut rasa ya gitu. mhm, Moodnya terapis juga kadang turun naik. Jadi kalau misalnya ini saya sangat ketat, saya sangat rewel sekali untuk itu. mhm. Baik, dan itu menjadi Oh, kunci keberhasilannya. makanya Ya. ya kami itu selalu kita harus berbeda. Mhm, Sekarang kan salon semakin menjamur ya, banyak sekali. Jadi hal apa yang bisa ditonjolkan di salon kami yang berbeda dengan yang lain, dengan tiap bulannya kita adakan menu-menu baru supaya orang tuh nggak jenuh, kok mhm. itu aja, dan supaya berbeda dengan yang lain. Baik, Kita selalu berdiskusi cari menu-menu yang memang nggak ada di salon lain. baik. Kak Indah, kenyataan yang tentunya kita tahu bersama-sama juga bahwa tren kecantikan tentunya selalu berubah dan ini bagaimana para pelaku usaha tentunya tata rias gitu ya di bidang tata rias ini bisa beradaptasi dengan tren global tanpa kehilangan ciri khas lokal atau juga budaya Indonesia. Kita harus tetap menyerap ya dengan adanya mengikuti tren global seperti apa. Seperti sekarang tuh adanya kayak glass skin, look Korea make up ataupun make up no make up. Tapi tanpa memang kita harus melihat juga ada warna-warna Nusantara yang bisa diterapkan di sana. Kita harus bisa berkolaborasi dan menerapkan kan di Indonesia juga banyak ya pengantin-pengantin adat yang bisa dipromosikan nanti di luar sana gitu. Jadi bagaimana caranya kita mengkolaborasikan dan mudah-mudahan tren make up yang ada di Indonesia ini bisa menjadi contoh di ajang internasional nanti. Mhm. Baik, sempat disinggung terkait kolaborasi dan apakah juga Kak Indah ini melakukan kolaborasi seperti kerjasama Indah Aini dengan Akademi Makeup ataupun juga fashion designer luar negeri atau seperti apa Kak Indah? Kolaborasi itu penting kan supaya kita lebih besar lagi Mhm, gitu. Cuman memang dengan siapapun itu kolaborasi dengan makeup artist, dengan luar negeri ataupun akademi makeup di luar negeri pun perlu karena kan kita nggak bisa sendiri juga. Kita bisa besar kalau kita bisa berkolaborasi mhm. gitu. Di Baik, sana kita akan lebih besar kalau misalnya kita bareng-bareng. baik. Adakah pesan untuk para pelaku usaha juga yang apa namanya sama-sama mendalami bidang juga tentunya bagi orang-orang yang menghadapi tantangan modal juga ini seperti apa? Singkat saja Kak Indah. Jangan pernah menyerah Mhm, karena apapun itu saya juga dari nol. eh, kita harus mimpi harus besar. mhm. Eh, Baik. apa yang kita mimpikan kalau kita berusaha insya Allah akan bisa. Amin.
Luar biasa kata-kata mutiara dari seorang Indah Aini. Terima kasih banyak Kak Indah atas waktunya berkenan hadir bersama kami di Dialog Jawa Barat hari ini. Mudah-mudahan semua bisnis dan juga kerjaan Kak Indah juga ini bisa berjalan dengan lancar. Sehat dan sukses selalu. Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.